Arne Slot tak menyesal. Madrid krisis bek tengah saat bertandang ke Etihad. Flick tak peduli posisi di klasemen. Erspo janji segera luncurkan jersey kiper timnas Indonesia. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Roberto De Zerbi beri peringatan keras ke Marseille. Pelatih Marseille Roberto De Zerbi meminta timnya tidak cepat berhenti setelah mengalahkan Angers 2-0 dalam laga lanjutan Ligue 1. De Zerbi mengingatkan bahwa tim asuhannya masih mungkin tergelincir pada persaingan di Liga 1 Prancis setelah mereka mengokohkan cengkraman di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 43 poin. Marseille tak jadi gaet Pogba karena takut ganggu ruang ganti. Olympique Marseille tidak jadi merekrut Paul Pogba di bursa transfer Januari. Ada isu kalau pelatih Roberto De Zerbi takut ruang ganti terganggu karena kehadiran Pogba. Arne Slot tak menyesal lakukan rotasi pemain. Arne Slot menegaskan dirinya tidak menyesal dengan rotasi pemain yang dilakukannya kala tumbang melawan tim juru kunci divisi Championship. Slot menjelaskan alasannya menurunkan skuad lapis kedua melawan Plymouth adalah dirinya ingin mereka merasakan intensitas pertandingan. Dia tidak mau para pemain lapis kedua tersebut hanya berlatih tanpa mendapatkan menit bermain. Debut manis Rashford di Aston Villa. Marcus Rashford akhirnya menjalani debutnya untuk Aston Villa. Ia tampil dalam laga putaran keempat FA Cup melawan Tottenham sebagai pemain pengganti. Unai Emery puas dengan debut Rashford. Ia menilai Rashford bisa memberikan banyak opsi di lini serang. Conte puas meski Il Partenope gagal menang. Pelatih Napoli Antonio Conte cukup puas dengan hasil laga melawan Udinese. Meski tim asuhannya gagal meraih kemenangan, ia menilai para pemain Napoli sudah memberikan yang terbaik, tetapi kemenangan belum datang. Randal Kolo Muani melebihi ekspektasi. Randal Kolo Muani langsung tampil bagus pada 3 laga awalnya bersama Juventus. Datang dengan reputasi kurang meyakinkan dari PSG, pemain asal Prancis itu justru jadi mesin gol utama. Kini menurut Tuttosport, Juventus bersiap untuk mengubah rencana mereka soal transfer Kolo Muani. Jika awalnya hanya dipinjam, Juventus tertarik membeli pemain 26 tahun itu secara permanen. Desember lalu dipecat, Alessandro Nesta bakal kembali latih Monza. Situasi di Monza semakin memanas setelah hasil buruk yang didapat di Serie A. Pelatih Salvatore Bocchetti dikabarkan akan segera dipecat menyusul 6 kekalahan dari 7 pertandingan yang dilaluinya. Monza sudah bersiap untuk membawa kembali Nesta. Situasi di Monza semakin mendesak. Madrid krisis bek tengah saat bertandang ke markas Manchester City. Real Madrid akan bertandang ke markas Manchester City Etihad Stadium pada leg pertama playoff fase gugur Liga Champions Rabu 12 Februari 2025. El Real datang ke laga ini dengan kondisi yang tidak ideal. Madrid saat ini tengah mengalami krisis bek tengah. Flick tak peduli posisi Atletico dan Real Madrid di La Liga. Hansi Flick tak ingin Barcelona fokus ke tim lain dalam perebutan gelar juara La Liga.
Blaugrana kini bersaing sengit dengan Atletico Madrid dan Real Madrid untuk memperebutkan puncak klasemen. Flick ingin Barcelona fokus untuk meningkatkan performa mereka, hal yang sudah mulai ditunjukkan klub asal Catalonia ini saat menang atas Sevilla. Erspo janji segera luncurkan jersey kiper Timnas Indonesia. CEO Erspo Muhammad Sadat mengkonfirmasi jersey kiper Timnas Indonesia diluncurkan segera dalam waktu dekat karena masih menyesuaikan jadwal dari para penjaga gawang skuad Garuda. Sadat mengatakan saat ini tengah berkomunikasi dengan penjaga gawang Timnas Indonesia Martin Paes yang tengah membela FC Dallas di ajang MLS. Aston Villa singkirkan Spurs, Unai Emery happy. Manajer Aston Villa Unai Emery mengaku sangat puas dengan kemenangan timnya atas Tottenham Hotspur pada pertandingan putaran keempat Piala FA. The Villains berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Saya sangat bahagia untuk para penggemar kami karena kompetisi ini sangat berarti bagi mereka. Para pemain yang kami datangkan pada bulan lalu mulai banyak membantu kami, ujar Emery. Sebelum cedera, perasaan Joe Gomez sudah tidak enak. Manajer Liverpool Arne Slot mengungkapkan bahwa Joe Gomez sebenarnya sudah merasa tidak enak sebelum akhirnya mengalami cedera saat bertanding melawan Plymouth Argyle. Slot dan timnya harus segera bangkit dari kekalahan ini dan mengatasi cedera yang dialami Gomez untuk melanjutkan perjuangan mereka di kompetisi lainnya. Slot menyatakan bahwa ia belum mampu memberikan informasi terkait cedera sang bek. Amorim beri motivasi Dorgu untuk genjot level. Ruben Amorim menginspirasi Patrick Dorgu bermain di Old Trafford. Meskipun bermain di posisi yang tidak biasa, Amorim memastikan Dorgu tetap termotivasi untuk tampil maksimal dan beradaptasi dengan baik di tim agar dapat memberikan dampak positif dalam perjalanan mereka musim ini. Amorim memberikan dorongan agar sang pemain meningkatkan performanya agar dapat mencapai level yang lebih tinggi bersama Manchester United. Jika Arsenal tak juara, Mikel Arteta tak boleh dipecat. Sejak memenangkan Piala FA 2020, Arsenal belum lagi mengangkat trofi besar. Banyak yang berharap tim asuhan Mikel Arteta bisa mengakhiri puasa gelar musim ini. Tetapi performa mereka dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan keraguan besar. Paul Merson menilai bahwa Arsenal akan gagal meraih trofi musim ini. Namun ia tetap mendukung Mikel Arteta untuk bertahan sebagai manajer dan tidak dipecat. Donnarumma siap teken kontrak baru di PSG. Peluang Gianluigi Donnarumma untuk bertahan di PSG tampaknya semakin besar setelah klub membuka kembali negosiasi perpanjangan kontraknya. Kontrak Gianluigi Donnarumma dengan PSG saat ini akan berakhir pada Juni 2026. Donnarumma dan pihak klub kini semakin dekat untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak ada kendala, kontrak baru diharapkan dapat ditandatangani sebelum musim panas mendatang. Ambisi Thierry Renders raih banyak trofi di AC Milan. Thierry Renders bahagia dengan progres dia bersama AC Milan. Dia pun menyampaikan ambisinya untuk membawa Rossoneri meraih berbagai trofi dan mencatatkan namanya dalam sejarah klub. Renders terikat kontrak dengan Milan hingga 2028. Renders menambahkan besar harapan dia agar pengabdiannya di Milan dapat mengantarkannya sampai pada pintu Ballon d'Or, sekalipun sebatas masuk dalam nominasi. AC Milan dapat kabar baik dari Samuel Ricci. AC Milan telah mengidentifikasi Samuel Ricci dari Torino sebagai salah satu target utama untuk musim depan. Kerja keras mereka diharapkan membuahkan hasil di bursa transfer musim panas, karena CalcioMercato.com memperkirakan sang gelandang menganggap AC Milan
sebagai tujuan potensial favoritnya kendati rival sekota Inter Milan. Tim Granata sendiri tampaknya sudah pasrah kehilangan Ricci di akhir musim. Nicolo Zaniolo jelaskan alasan memilih nomor 17 di Fiorentina. Nicolo Zaniolo akhirnya kembali ke Fiorentina. Ia datang dengan status pinjaman sampai akhir musim dari Galatasaray. Di balik kepulangan ke klub masa kecilnya, Zaniolo memilih nomor punggung 17 yang di Italia justru dianggap sebagai nomor yang membawa kematian atau angka sial. Zaniolo menyebut jika nomor tersebut ternyata permintaan khusus dari seorang ayah di Turki yang kehilangan anaknya karena gempa bumi hebat tahun lalu. Kolo Muani bicara soal awal karir fenomenalnya di Juventus. Randal Kolo Muani berbicara seputar awal karirnya yang luar biasa bersama Juventus dan menganggapnya sebagai sesuatu yang bagaikan mimpi untuknya. Itu adalah sebuah mimpi bagi saya. Saya sangat bahagia untuk bisa berada di sini bersama rekan-rekan setim saya yang baru. Kami sangat bahagia dan bisa mempersiapkan diri untuk laga berikutnya, kata Kolo Muani. Lewandowski setara Messi. Robert Lewandowski kini setara dengan Lionel Messi setelah membawa Barcelona menghajar Sevilla di lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. Pada laga ini Lewandowski mencetak 1 gol. Gol tersebut sekaligus membuat Lewandowski menyamai capaian Lionel Messi pada musim 2019 sampai dengan 2020 lalu. Ia berhasil mencetak 19 gol dalam 22 pertandingan perdana dalam satu musim kompetisi di Liga Spanyol, sama seperti yang dilakukan oleh Messi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!